Saya dulu setiap nanya-nanya, saya kalau setiap wisuda anak TK, penyerahan ijazah TK, selalu saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Mau jadi apa nak? Dokter. Beberapa lah yang jawab Ustadz, itu pun setelah Ustadz Dasant viral. Baru belakangan-belakangan inilah. Dulu jarang sekali. 30 anak wisuda, 28 itu dokter. Yang satu istri dokter. Satu lah yang mau jadi Ustadz. Oh, saya penasaran, kenapa orang ini mau jadi dokter? Setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, barulah saya tahu. Dokter ini martilnya kecil aja. Beda sama tukang, mohon maaf tukang, jangan tersinggung. Tukang itu martilnya besar, buang. Dokter martilnya kecil, sebesar ini, dipukulkan ke lutut. Mohon maaf, ada kesalahan di lutut. Berapa? 20 juta. Itu baru pukul 2 kali. Baru 2 kali pukul. Tuk, tuk. Baru 2 kali. Makanya yang sakit itu berharap jangan sampai dia pukul ketiga. Terus gimana dok? Dan biasanya lutut itu kan sepasang kan? Nggak mungkin cuma pukul kanan, pukul kiri 20 lagi. Tukang jaga malam, mohon maaf, jangan cewek yang jaga malam. Itu kan senternya batunya 6 itu besar-besar. Senter. Dokter, senternya kecil, batunya juga paling kecil. Buka mulut, 15. Baru buka. Buka 15, tutup 10. Buka tutup 25. Barulah saya tahu. Dan beliau dapat dua-duanya. Ya Allah. Saya tadi waktu dibilang Ustadz Dasant, Ustadz Somad, beliau ini hafal Quran, imam. Dalam hati saya, berarti aku masih ada 50%. Beliau kan sudah mengambil akhirat. Dunia mungkin kita dapatlah sedikit. Pas dibilang Ustadz Dasant, dia fakultas kedokteran, lemas saya langsung. Habislah kita, habis. Gak dapat kita lagi. Fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Saya sebetulnya sekarang ini sedang menghibur diri saya. Karena kalau saya ikutkan ucapan Ustadz Dasant, saya ikutkan ucapan Ustadz Lukman. Kalau Ustadz Dasant nangis, Ustadz Lukman nangis, saya menangis juga. Apalah akhirnya jadinya kita ini. Itu maka saya sedang berusaha supaya saya ini jangan nangis, itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya saya sedang menghibur diri saya ini. Jangan kalian sangka saya sedang menghibur kalian. Saya bukan laki-laki penghibur. Saya sedang membahagiakan diri saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar untuk menghilangkan kemurungan, kesusahan hati saya. Dibawa oleh Ustadz Asbi semalam ke tempat membanting kemurungan, banti murung. Maka siapapun saudaraku dari Sabang sampai Papua yang merasa murung, banting kemurungan kalian ke banti murung. Jangan lupa ajak saya. Tapi sampai hari ini mereka mengajak bercerita tentang ibu. Saya paling pantang cerita tentang ibu. Tak tahan saya kalau sudah cerita ibu. Apa yang saya rasakan sekarang? Kata-kata ini mungkin kekufuran, mungkin na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah tidak adil. Allah Maha Adil. Tapi bagi saya, kenapa Ustadz Dasant kalau dia pulang ceramah, dia masih bisa cium ibunya, dia masih bisa potongkan kukunya, dia masih peluk. Saya kalau pulang, ibu saya tak ada. Untung ada ibu si Sami, ibu anak saya misalnya. Ustadz Dasant ibunya masih ada, dia bangunkan masjid. Ibunya bisa sholat di sini. Ibunya bisa melihat lampu Masjid Nabawi. Ibunya bisa senang sholat di tempat yang sejuk, karpetnya bagus. Ibu saya tidak sempat.
Saya semalam dikasih cincin oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. 2 cincinnya saya pakai. Biasanya saya kalau dapat cincin, saya pulang, saya buka itu, saya pasangkan ke tangan ibu. Dia akan senang sekali. Oh, cantik cincin kau ya. Tapi sekarang, kemana saya pasangkan? Semua cincin-cincin saya itu pernah dipasang di tangannya, dipasangnya, senang hati saya. Selalu dalam hati itu berkalau. Kalaulah dulu ku bawa ke Makassar, kalau dulu ku bawa jalan-jalan ke Brunei, kalau dulu ku bawa. Tak bisa. Risau hati, tak tahu kemana dialamatkan. Ya salah Ustadz sendiri. Waktu hidupnya kenapa tidak Ustadz bahagiakan? Saya bahagiakan. Aku mau setiap Ramadan pulang ziarah ke makam ayah ibuku, kata beliau. Aku tidak bisa numpang di rumah saudaraku. Berapa kalau buat rumah, Mak? Ya 50 juta cukuplah, kata dia. Dalam pikiran saya, cemana rumah 50 juta? Beli tanah, pasang dinding, pasang tiang, pasang etap, begitu begini, begitu begini, begono, selesai 250-300. Jadi rumah itu. Apa kata orang? Untuk apa buat rumah di kampung? Rumah akan tinggal, rumah akan lapuk, rumah akan begini, rumah akan ini, mubazir saja. Apa yang terjadi sekarang? Rumah itulah yang menjadi sekretariat Yayasan Wakaf Hajah Rohana, tempat menumpuk beras sembako. Sejak meninggal sampai hari ini tidak pernah putus, 300 paket setiap bulan. Jangan dengarkan ucapan orang. Kalau mau buatkan rumah untuk ibu, buatkan saja. Belikan gelang, belikan rantai, belikan anting, bahagiakan dia. Biasanya orang tukang rumah makan tidak mau buka rahasianya, karena resep dapur jangan sampai ketahuan orang. Saya lama, tapi saya orangnya tidak mau bertanya-tanya. Nggak pernah saya tanya, apa resep Ustadz Das'ad? Enggak. Tapi saya orangnya penasaran, apa resep Ustadz Das'ad ini? Sehingga jamaah begitu ramai. Saya coba-coba cek di YouTube, lebih banyak penonton dia daripada viewer saya. Sakit juga hati saya nengok dia. Dia ceramah di menteri ini, di kantor partai ini. Pendek rasa jantung saya. Apa rahasia dia ini? Sekarang dia bukakan rahasianya. Rahasia dia satu, dia bahagiakan ibunya. Ketika ibunya bahagia, naik tangannya menengadah ke langit, disitulah pintu-pintu langit terbuka. Bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itulah rupa rahasianya mengalir, rezekinya berlimpah, orang senang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya, keluarganya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dakwah kebaikan luar biasa. Dia senantiasa tidak takut pada amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa kita kalau pergi ke satu daerah, kita belum pernah ke situ, ada juga rasa khawatir, cemas dalam hati. Apalagi saya yang sudah terlalu sering trauma kena usir. Waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Makassar, cemas dalam hati saya. Yang menenangkan saya dua. Yang pertama, saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu. Diundang saya di hotel, dijamu. Di situ hati saya sudah mulai tenang. Tapi ini kan Azhari, ini kan alumni Azhar. Bagaimana dengan yang non Azhar? Lalu kemudian saat saya tausiah subuh, ada satu orang berbisik, Ustadz Somad, itu Ustadz kami di sini. Saya tengok, yang mana? Itu yang ganteng itu. Siapa namanya? Das'ad Latif. Itulah pertama kali ketemu kami. Fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Pertemuan pertama kami. Biasanya ustadz-ustadz terkenal, kalau datang ustadz lain luar kota ke tempat dia, dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai saingan. Ustadz Das'ad tidak begitu. Begitu saya datang, dia datang, merangkul bersama. Jadi kalau hari ini kita buat program namanya Jumpa
kumpul keluarga, beliau sudah lama menganggap saya sebagai keluarga. Allahu Akbar. Makanya setiap ketemu beliau senang hati. Apa yang membuat kita ini bahagia? Apakah karena makanan yang enak? Belum tentu. Berapa banyak orang tidak bisa makan enak, dikasih udang, kolesterol. Dikasih daging. Saya di mana-mana tempat saya katakan tidak ada kambing mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Apalagi kita tinggal di Makassar, ini di tepi laut yang indah, makanan seafoodnya tadi malam ikan bakar, ada udang, ada cumi, ada. Ini tidak ada kolesterol, makan aja saya bilang. Kolesterol ini nanti di laboratorium. Bukan pada makanannya. Cantik indah alamnya Pantai Losari, bukan pada alamnya, bukan pada pantainya, bukan pada air terjunnya, bukan pada makanannya. Lalu indahnya di mana? Bersama dengan siapa? Jangan kalian pakai untuk pacar kalian. Tak kuizinkan. Kadang-kadang anak muda ini ngaji, tapi pas pacaran dipakainya juga. Bukan tergantung tempatnya, Dek, bukan makanannya, tapi tergantung dengan siapa. Enggak kuizinkan. Yang makai itu mudah-mudahan kalian putus. Tak terasa saya tadi jam 7 berdiri, sekarang sudah jam 7.40. Saya tidak tahu siasat, saya tidak ceramah, saya hanya sekedar mengungkapkan, meluahkan isi hati saya. Saya berangkat dari kampung hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ini Senin, tadi langsung check out dan ini menuju bandara. Inilah tausiah yang terakhir. Jadi habis ini Ustaz mati. Why not? Mati itu nggak usah takut, karena yang takut juga mati, yang nggak takut mati. Ini banyak sekarang orang berdoa, ya Allah jangan matikan dulu, aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, kau udah siap? Terus kau bilang jawab, aku belum. Oh, kalau gitu aku ke rumah yang udah siap dulu ya. Mau siap mau tak siap kau akan mati. Yang siap mati, yang tak siap lebih cepat. Keberanian tidak membuatmu cepat mati, ketakutan tidak membuatmu lambat mati. Berapa banyak orang yang berani tidak mati. Pak Jenderal Baharudin Ja'far berani tidak mati. Bahkan mungkin sesama beliau dulu banyak yang ketakutan, belum pensiun udah mati. Berapa banyak dokter-dokter yang memvonis jamaah. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustadz Somad, saya sudah divonis 2 bulan lagi mati Pak Ustadz. Terus udah 2 tahun Pak Ustadz nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah mati duluan. Jangan pernah takut mati, karena kita semua akan mati. Tapi persiapkanlah bekal setelah mati. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jadi Ustadz ceramah kemarin di Kalimantan Utara, ya. Habis Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, ya. Habis ini kemana lagi? Nggak tahu entah kemana jadwal ini. Terus Ustadz berhenti tausiah ini kapan? Hidup ini cuma nunggu malaikat maut datang. Kesana kemari, kesana kemari. Begitu dia datang, ya udah berhenti. Jangan lagi berjalan. Apa pesan Ustadz Das'ad ke saya? Ustadz Somad, selama ada orang berkumpul, ceramahlah. Selama masyarakat sudah datang berkumpul, tausiahlah, sampaikanlah ayat Allah. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, tapi kau tak bisa menyampaikan. Dan ada masanya kau siap menyampaikan, tapi orang sudah tidak mau berkumpul. Makanya sejak mendengar itu, setiap nampak saya orang, tausiah saya, walaupun bukan jadwal saya. Berapa banyak asal sudah ketemu kumpul saya sampaikan. Orang banyak, ini kan bukan jadwal Ustadz, karena pesan Ustadz Hasan Latif, asal nampak orang berkumpul sampaikan. Siap saya bilang. Jadi sebetulnya beliau berapa kali bilang tadi,
guru saya. Sebetulnya saya yang banyak mengambil inspirasi dari beliau. Termasuk cerita kemarin datanglah dari Kementerian Pekerjaan Raya. Kalau di tempat kita PU. Nah, kebetulan datang Dirjen PU-nya Malaysia bersama Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru. 30 orang datang ke rumah. Dia bingung apa ayat yang cocok. Ingat saya Ustaz Das'ad. Lalu saya bilang, saya sampaikan di situ, tapi tentu dengan gaya yang beliau lah kan. Untuk saya coba pakai gaya Makassar, udah saya coba nggak mirip. Saya bilang, yang saya hormati Bapak Dirjen Pekerjaan Raya, Pekerjaan Umum di Malaysia. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu ingin dihubungkan. Maka malaikat pun mengatakan, tolong penghuni surga kalian buat jembatan, tolong penghuni neraka kalian buat jembatan. Nanti akan ketemu antara surga dan neraka. Akhirnya setelah dievaluasi beberapa hari, ternyata jembatan yang dari surga lama sekali, nggak jadi-jadi. Tapi jembatan yang dari neraka langsung jadi. Terus orang Malaysia ini nanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang pekerjaan raya PU ini banyak di neraka. Saya tengok mereka tersenyum, cuman senyumnya agak pahit saja. Tapi di ujung saya bilang, ini tolong pakcik-pakcik, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jangan marah ke saya. Ini dari Ustaz Das'ad ya. Masyaallah, tabarakallah. Adik-adik bahagia hari ini. Bapak-bapak bahagia. Asal kalian sudah bahagia, ibu-ibu di luar sana pasti bahagia. Walaupun dari celah-celah jendela, aku bisa melihat senyuman. Tolong bagian yang ini sebelum diupload diedit dulu. Jangan sampai ke rumah, bahaya. Saya bahagia. Saya hari ini sangat bahagia. Ungkapan kebahagiaan saya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya berusaha untuk merangkai kata, tentu kata itu selalu berdusta untuk mewakili rasa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya rasa-rasanya tak mau berpisah, tapi karena pesawat tidak mau menunggu, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Pantun penutup, kain katun diberi teman. Saya tak berpantun karena udah dipakai Ustaz Lukman. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Das'ad. Jazakumullah khairan Habib. Jazakumullah khairan Ustaz Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.